Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Shalawatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim asma'an ma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan pertemuan kita. Bagi yang mungkin tidak masuk di pertemuan sebelumnya, silahkan bisa simak videonya di YouTube Akhlis Munazilin ya, atau cari saja video Technopreneurship atau linknya bit.ly garing video Technopreneurship. Ya. bit.ly video Technopreneurship, silahkan dicek. Dan agak berbeda lah ya, walaupun materinya sama antara yang ketika saya ngajar di Putri dan Putra ya, walaupun materinya sama tapi ada kadang agak berbeda penjelasan. Bisa dilihat semua, tergantung interaksi kan ya, tergantung interaksi masing-masing, tergantung ada yang tanya juga seperti itu untuk mengkorek-korek pengalamannya Pak Akhlis gitu ya. Kalau yang diajar diem semua kan ya sudah. Oke. Untuk yang kali ini saya akan fokus di bisnis plan ya. Materi kita hari ini studi kelayakan usaha ya, sesuai nanti sekaligus ngerjakan ya tugas kalian semua untuk membuat bisnis plan. Kemarin sudah saya minta satu kelompok isinya 5 orang ya, itu sudah saya gambarkan. Jadi CEO ya, yang namanya struktur organisasi itu sebetulnya terserah ya, sebetulnya terserah perusahaannya, terserah lembaganya, terserah institusinya, sebetulnya terserah. Tapi ada istilahnya semacam standar baku lah, standar baku ya, seperti itu. Kalau di sini saya contohkan ini yang paling dasar ya, paling dasar. Dan dulunya Gojek itu juga seperti itu strukturnya awal-awal ya. Facebook itu juga seperti itu awal-awalnya, masih sangat sederhana sekali di awal ya, di awal masih sangat sederhana sekali. Terus Apple itu juga gitu ya. Pernah ya, kalau Apple pernah lihat videonya ya, filmnya ada, filmnya Apple itu ada filmnya itu, bagaimana dia jatuh bangun. Oke. Jadi kalau yang atas sendiri itu ada dewan direksi ya, itu bisa ada, boleh tidak ya. Kalau tugas kita ini ya dewan direksinya ya Pak Akhlis inilah ya. Pak Akhlis mungkin dosen-dosen itu dewan direksinya ya. Kemudian ada direktur atau CEO. Kalau seperti ini berarti direktur merangkap CEO. Ada sendiri direktur sendiri, CEO sendiri ada. Jadi direktur dia membawahi semua, CEO, MO, CTO, CFO, COO ya. Itu membawahi semua. Atau ada yang model begini, ini berarti direktur merangkap CEO ya. CEO itu Chief
officer, ya. Jadi dia yang bertanggung jawab ya untuk tingkat eksekutif. Jadi dia membawai, kalau yang ini ya, CMO, Chief Management Officer. Dia yang bertanggung jawab untuk manajemen, ya. Jadi lebih ke administrasi ya, administrasi perkantorannya. Kemudian CTO, Chief Technology Officer. Ya, ini bertanggung jawab ke teknologinya. Kemudian ada CFO, Chief Financial Officer. Ini yang bertanggung jawab keuangannya. Ya. Kemudian ada COO, Chief Operational Officer. Ini bertanggung jawab ke operasional kantornya. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa berjalan. Jadi, lebih ke manajerial sehari-harinya, ya, sehari-harinya. Jadi dia bisa macam-macam kalau COO ini. Ya, jadi dia membawa ya apa istilahnya, mungkin internetnya, listriknya, mungkin air galonnya, masalah konsumsinya, makan siang, namanya COO yang bertanggung jawab. Jadi bagaimana perusahaan bisa berjalan, bisa istilahnya, ya ritmenya bisa berjalan seperti itu, bisa beroperasi. CFO jelas keuangan, ya, keuangannya. Jadi dia yang mencatat ya semua pemasukan, pengeluaran, semuanya. CTO ini teknologinya. Jadi bagaimana teknologinya itu bisa berjalan. Ini kan kita sedang technopreneurship, jelas butuh ahli teknologi di situ. Ya. Kemudian nanti yang manajemen officer ya lebih ke administrasinya, surat menyurat, terus legalitas, gitu. Ya, CEO semua bertanggung jawab ke semuanya, gitu. Ya apa CMO, kan manajemenmu gimana, teknologinya gimana, nah, gitu. Makanya CEO ini juga dipilih orang yang memang punya skill, dia skill entrepreneur juga. Makanya yang yang perlu kita asah itu kan hard skill sama soft skill. Hard skill boleh, soft skill juga bagus gitu ya. Jadi hard skill contohnya ya sampean bisa ngetik, itu hard skill. Terus sampean bisa program, itu hard skill. Bisa servis komputer, hard skill. Ya, jadi keterampilan yang istilahnya, yang kelihatan jelas. Soft skill, nah, itu contohnya semua orang bisa, umpamanya ngetik ya, bisa ngetik, itu hard skill. Tapi bagaimana ngetiknya itu yang bagus, dibaca enak, itu soft skill. Buat surat ke bupati, surat ke kiai, tentunya kan berbeda, itu soft skill. Ya. Kalau ke kiai mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam taklim, semoga kita semua selalu dalam anugerah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan surat menindaklanjuti seperti itu. Kalau ke resmi, ke bupati mungkin dengan hormat, langsung berdasarkan ini seperti itu. Jadi itu soft skill. Ya sampean ya diharapkan memiliki keduanya.
termasuk bagaimana beretika, bagaimana berpakaian, bagaimana sosialisasi, teamwork, itu soft skill ya. Banyak orang pintar tapi tidak bisa teamwork, tidak bisa bekerja secara tim. Nah, itu berarti dia punya hard skill tapi tidak punya soft skill, gitu loh. Jelas ya? Ya. Jadi hard skill, soft skill. Ini tolong dibuat setelah ini langsung ya. Ini siapa saja bagiannya ya. Ini saya contohkan bisnis plan. Kalau ini ada 40 halaman. Walaupun ini kalau lihat contohnya ini dia entrepreneur ini, belum technopreneur ya, karena ini membuka lembaga pendidikan ya. Jadi ini bisnisnya adalah lembaga pendidikan komputer ya. Walaupun di situ teknologi, tapi ini belum technopreneur, ini masih entrepreneur ya. Jadi technopreneur kemarin apa? Ketika entrepreneur bertemu dengan teknologi ya. Lembaga pendidikan komputer ini entrepreneur, masuk di ranahnya entrepreneurship, kewirausahaan atau usaha. Ini bisa jadi technopreneur, bisa kalau umpamanya ini nanti dibuat online. Jadi lembaga pendidikan komputer online itu ya, itu technopreneur. Pak Ahlis pernah membuka itu pernah kursus online. Jadi semua materi itu saya letakkan di website ya. Saya letakkan di website. Peserta daftar ya, peserta daftar itu ada sign up-nya, itu sign up, ngisi nama apa segala macam, submit, nanti kita terima masuk ke email kita. Nah, terus dia nanti kita konfirmasi untuk melakukan pembayaran ya, pembayaran. Kemudian setelah bayar, transfer, mereka kita kasih username dan password ya, sudah, dia bisa login. Ketika login, dia bisa belajar, bisa mempelajari materi yang ada di situ ya. Di situ saya sediakan materi PDF sama video. Sudah belajar, terus saya sediakan grup WhatsApp untuk konsultasi. Sudah ya. Jadi kalau yang saya itu memang masih belum full online, tapi masih semi online. Artinya online tetap, terus secara hubungan personal itu juga tetap ada gitu. Jadi mereka masih bisa tanya-tanya di grup WhatsApp ya. Mungkin ada penjelasan yang kurang dipahami, dan itu kita garansi sampai bisa ya. Contoh umpamanya materinya adalah membuat website gitu ya. Itu sudah kita sediakan PDF, video, semuanya. Mereka mengikuti step-stepnya, langkah-langkahnya sampai selesai. Yaitu tanya-tanya, bisa diskusi sampai bisa, garansi sampai bisa. Itu pernah Pak Ahlis lakukan. Insya Allah kalau tidak salah bayarnya 200.000 per orang
Ya, itu sudah technopreneurship. Jadi kewirausahaan entrepreneur digabungkan dengan teknologi. Ya, ini sudah contoh satu. Ya, buat kursus online. Jadi nggak semua itu terus kita gratiskan, enggak. Ada di YouTube kan ada pengaturannya. Jadi itu saya upload dulu di YouTube, terus saya masukkan di web, disematkan itu bisa, disematkan di web. Ya mereka tidak bisa buka halaman itu kalau belum login. Dia harus login dulu, kayak gitu. Jadi saya masukkan di YouTube tapi yang private, kan ada lah yang private, bukan yang public. Ya, yang private. Ya, seperti itu. Jadi saya uploadnya di YouTube terus saya sematkan. Kalau saya langsung upload di webnya ya terlalu berat kan, nanti membebani space-nya. Ya, tes kurang ke paling ya ketekan ya tes. Nah ini soft skill, harusnya langsung berdiri trek. Nah itu soft skill. Tes. Bisa ya, oke. Ya jelas ya. Jadi bagi teman-teman yang selama ini sudah belajar teknologi, sudah memahami teknologi, sangat mudah. Kalian tinggal melihat apa sekarang yang ada, apa sekarang yang sedang in, ya wes, tinggal dikonversi saja ke teknologi, selesai. Seperti kemarin itu jualan kerupuk, entrepreneur, usaha kerupuk. Sekarang dibuat kerupuk online, ya kan? Apalagi jual baju ya online ya, tapi buat teknologinya, buat websitenya, buat e-commerce-nya, bukan hanya jualan baju lewat WhatsApp. Itu juga kurang. Kalau menurut saya belum masuk technopreneurship. Shopee itu kan media, kalau Shopee dan yang lainnya, tapi tetap harus buat rumahnya, buat webmu sendiri. Itu baru bisa. Kalau versinya Pak Halis itu baru bisa disebut technopreneurship. Kalau cuma upload tok di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ya itu dodolan tok, belum technopreneurship. Itu masih self-employee gitu ya. Ini ada ide menarik sebetulnya, bisa kalian tulis juga. Pak, saya mau tulis, monggo, gak apa-apa. Yang penting jangan sama. Layanan doa online. Layanan doa online belum ada. Yang sudah ada, mohon maaf ya, ini mungkin nanti saya upload juga. Yang sudah ada itu non-muslim, itu ada layanan doa ya, tapi via telepon biasanya, layanan doa ya. Itu nanti donasi ke sana, donasi kan ya, infak lah ya. Nah di sini layanan doa yang muslim ini belum ada. Latar belakangnya adalah banyak hafidzah yang tidak bekerja. Ini sudah saya bahas dengan teman-teman juga, belum bekerja. Ya mereka di rumah. Kalau yang laki-laki mungkin ke sawah apa sebagainya. Kadang mereka juga akhirnya lupa, hafalannya lupa karena gak diterus ya. Terus apa istilahnya,
ya kadang undangan itu kan, undangan. Nah itulah dari aplikasi ini nanti dia bisa mengumpulkan semua hafid-hafid yang ada di Indonesia, masuk ke aplikasi itu, daftar. Nah nanti juga ada yang membutuhkan layanan hataman Al-Quran bil Ghaib. Bil Ghaib lah ya, ngerti? Apa? Bil Ghaib itu apa? Bil Ghaib itu hataman sing apalan. Lek dinandor apalan sing buka kitab. Itu hataman Al-Quran dinandor, berarti moco. Lek bil Ghaib itu berarti sing hataman iki hafid, hafidoh, gitu loh. Jelas? Nah kita buat itu layanan doa online. Kita bisa membantu mereka, kita menghubungkan antara orang yang membutuhkan doa tadi itu dengan yang memang punya keahlian di situ, seperti itu. Gimana? Laku enggak kira-kira? Insya Allah laku. Yocok jangan mikir sampean memang setiap harinya wis sering dengar hataman di sini, gitu ya. Tapi kalau di sana, ya, orang di kota-kota itu, ya. Dulu kalau saya pas mondok di Malang itu kan di kota ya, di kota, ya itu sering, ya dalam tanda kutip dapat orderan hafalan itu sering. Langsung ke rumahnya orang kota-kota itu kan, undang santri 10 itu berarti ke sana 10 orang. Nanti tiap orang berarti 3 juz. Sudah makan-makan, amplopan, pulang. Nah, itu dibuat online. Ya, artinya ya tetap di rumahnya, nggak usah ke sana. Gitu. Bisa layanan tadi hataman Quran bin Nador, layanan hataman Quran bil Ghaib, layanan tahlil, layanan hadar. Jadi banyak produknya. Kalau Gojek itu kan produknya Gokar, Gojek, ya, Goret ya sekarang Goret ya, Gojek ya perusahaannya kan Gojek. Gokar, Goret, GoFood, GoMessage, ya, GoClean, ya, layanannya. Sampai yang iso ya. Oke ya. Ini nanti tolong ini contoh, bisa mirip ini atau bisa lebih baik dari ini, silahkan ya. Yang pertama ini, yang jelas saya minta tolong apa idenya sampean itu ya. Terus setelah itu model bisnisnya seperti apa, pemasukannya nanti dari mana. Nah, jelas ya. Nanti buat kelompoknya jangan sama antara kelompok satu dengan yang lain. Sekarang dikerjakan, buat berkelompok. Yo ngono ki aku yo butuh sabar. Ya, gila. Video nanti diulang itu saya sudah ngomong bolak-balik dari awal itu 5 orang. Saya ada cerita kok berapa orang Pak? Ya kudu sabar. Memang manusia itu ya disuruh sabar. Kuncinya manusia itu ya syukur sama sabar. Wes, lek oleh nikmat bersyukur, lek oleh ujian atau musibah atau cobaan ya sabar.
kuncinya. Oke, ada yang ditanyakan? Jelas? Ya, jelas ya. Ini buat ya strukturnya. Mau apa? Nama perusahaannya dulu apa? Nama perusahaannya, terus model bisnisnya. Nanti terangkan sedikit dulu gimana cara kerjanya, terus pemasukannya dari mana. Ya, pemasukannya dari mana? Sudah itu dulu. Ya, ditulis tangan. Ya diskusi ya kelompokmu. Tulis tangan buat itu. Ya. Jadi tidak semuanya itu langsung dapat dari yang dihasilkan ya. Bisa juga mungkin dari iklannya atau dari mana tuh. Ya. Oke, terima kasih, silakan dikerjakan. Semoga bermanfaat.